Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media yang itu merupakan media bagi kita untuk menjalin tali silaturahim yang mana sehingga terbentuk yang namanya ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin baik, semakin kokoh ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang tauhid. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala baik dalam zat dan juga dalam sifat maupun perbuatannya. Jadi yang dimaksud dengan tauhid itu apa? Di situ keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal zat, baik dalam hal sifat dan juga dalam perbuatannya. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar tentang tauhid, belajar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal zat maupun dalam hal sifat dan juga perbuatannya, maka kita jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman, tentunya kita harus berpegang teguh kepada tauhid, selalu menanamkan tauhid di dalam diri kita sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan syirik. Dalam Islam, tauhid adalah dasar utama keyakinan dan ibadah. Jadi dasar utama itu ialah tauhid, ya. Dasar utama keyakinan dan juga ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, rububiyah, keesaan dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yang kedua, uluhiyah, keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, asma wa sifat, keesaan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini saya akan jelaskan pengertian tauhid, baik itu ditinjau dari secara bahasa maupun secara istilah. Kalau misalkan pengertian tauhid secara bahasa ialah tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menjadikan sesuatu satu. Jadi kalau secara bahasa yang dimaksud dengan tauhid ialah mengesahkan atau menjadikan sesuatu satu. Kalau definisi secara istilah, tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya dan hanya dialah yang berhak disembah. Jadi sebagai seorang muslim, mari kita meluruskan lagi, memantapkan lagi tentang ilmu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Jadi kita belajar tentang tauhid rububiyah, kita bisa mengenal, kita bisa memahami bahwasanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya pencipta di alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Dan juga apa di situ? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemelihara.
Alam semesta itu yang memelihara semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan pengatur alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ termasuk kepada tauhid rububiyah. Saya tekankan lagi bahwa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan juga pengatur alam semesta ini. Itu tauhid yang pertama. Jenis-jenis tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah di sini ialah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Jadi tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita belajar tentang tauhid. Ya. Supaya apa di situ? Supaya kita jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka termasuk dosa yang sangat besar. Tidak ada sekutu baginya dan segala bentuk ibadah hanya ditujukan kepadanya. Ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Itu termasuk kepada tauhid uluhiyah. Jenis-jenis tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Asmaul husna, ya. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Jadi kita belajar tentang mengenai tauhid asma wa sifat, kita bisa mengetahui nama-nama yang indah, ya, yang ada di dalam asmaul husna, ya, karena Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Dan juga apa di situ? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Makanya di situ asmaul husna dan juga sifat-sifat Allah yang sempurna itu termasuk kepada tauhid asma wa sifat. Bagaimana pentingnya kita belajar tentang tauhid? Pentingnya tauhid itu yang pertama, tauhid adalah dasar diterimanya amal ibadah. Kenapa bisa demikian? Karena kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mantapkan ilmu tentang tauhid kita supaya kita bisa terlepas dari hal-hal yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ pentingnya kita belajar tauhid. Apa di situ? Tauhid adalah dasar diterimanya amal ibadah. Pentingnya tauhid yang kedua, tauhid membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita belajar tentang tauhid di situ, bahwasanya tauhid itu membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu. Terkadang kalau misalkan diliputi yang namanya hawa nafsu, maka tidak bisa membedakan mana yang baik dan juga buruk. Dianggap semuanya benar. Oleh sebab itu, maka dengan kita belajar tentang tauhid, kita bisa terbebas dari perbudakan hawa nafsu dan juga penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya tauhid yang ketiga, tauhid memberikan ketenangan jiwa karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ada dan mengatur segala urusan. Ya. Jadi di situ pentingnya tauhid yang ketiga. Tauhid itu bisa memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Karena kita percaya
kita meyakini bahwa segala sesuatu itu yang mengurus dan juga yang mengatur itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan memantapkan tauhid kita, maka akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Pentingnya tauhid yang selanjutnya, tauhid memberikan menjadi pedoman hidup yang lurus dan membawa pada kebahagiaan dunia akhirat. Jadi dengan kita belajar tentang tauhid, maka kita menjadi pedoman hidup yang lurus ya, dan membawa kepada kebahagiaan dan juga dunia akhirat. Terus yang selanjutnya, contoh penerapan tauhid. Yang pertama, contoh penerapan tauhid itu dalam ibadah, seperti dalam sholat, puasa, zakat, dan juga haji semata-mata ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ contoh penerapan tauhid yang pertama itu ialah tauhid dalam ibadah, seperti contohnya mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji dan juga melaksanakan puasa semata-mata semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa di situ kita melakukan ibadah-ibadah yang selain itu, yang termasuk kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan tauhid yang kedua yaitu dalam muamalah. Berinteraksi dengan sesama manusia dengan dilandasi keikhlasan dan kejujuran. Jadi kita menerapkan tauhid itu hubungan dengan manusia itu bisa juga ya. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita berinteraksi dengan sesama dengan dilandasi keikhlasan dan juga kejujuran. Kalau misalkan berbuat sesuatu dalam bermuamalah dengan sesama manusia didasari dengan keikhlasan, didasari dengan kejujuran, maka akan tercipta suatu keadaan yang baik dan hubungan yang baik dengan sesama. Makanya di situ penting sekali kita menerapkan tauhid di dalam kehidupan nyata, yaitu dalam bermuamalah. Terus yang selanjutnya contoh penerapan tauhid. Yang ketiga, dalam keyakinan. Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita memantapkan ilmu tauhid, maka kita bisa meyakini dan juga bisa mengetahui dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga kehendaknya. Nah, jadi sudah kita belajar tentang tauhid, bahwasanya tauhid itu memang sangat penting, merupakan apa di situ dasar utama dalam beriman dan juga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum tentang tauhid itu sudah dijelaskan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif.
Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ya, yang itu. Jadi kalau misalkan kita membaca ayat lagi ini, bahwasanya Nabi Ibrahim itu merupakan teladan yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teladan bagi kaum yang selanjutnya yaitu kaum Islam. Bahwasanya dia merupakan nabi dan juga teladan yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Ibrahim tidak apa di situ mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum yang kedua yaitu tentang ilmu ketauhidan. Dalam Quran surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kalau misalkan kita membaca lagi, memahami lagi tentang ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa. Dan itu merupakan termasuk kepada dasar hukum tentang ilmu tauhid. Ya. Esa dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu sebagai pencipta, pemelihara dan juga pengatur segala alam semesta ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, dan juga guru-guru kita semuanya, dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga kita diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.